Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersum Arif. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat walafiat, tetap semangat ya. Walaupun saya tahu bahwa banyak sekali di antara Anda semua yang sebenarnya mulai lelah dengan kondisi politik Indonesia. Tapi apa boleh buat, ya selama kita masih jadi warga Indonesia, kita harus bisa menikmati situasi yang ada sekarang ini ya. Kesel dikit boleh, marah dikit boleh, jengkel juga boleh gitu. Dan saya ajak Anda kembali bicara soal Joko Widodo. Joko Widodo ini memang selain tokoh kontroversial, juga dia adalah fenomena anomali politik di Indonesia ini. Tidak semuanya negatif, ada positifnya. Tapi saya akan ajak Anda untuk mengkajinya. Apa saja sih yang positifnya, apa negatifnya apa. Setidaknya saya melihat anomali dari Jokowi itu ada tiga hal ya. Mulainya dari mana? Dari yang positifnya dulu. Positifnya adalah Joko Widodo itu adalah anomalinya, dia adalah orang dari luar circle elit kekuasaan gitu, yang datang dari non jauh di sana di kota Solo, dari kota kecil dan kemudian ke Jakarta dan langsung menjadi presiden 2 periode setelah dia lompat dari wali kota menjadi gubernur. Dan kalau Anda lihat dari semua presiden Indonesia itu pasti ada kaitannya dengan elit politik ya. Tentu Bung Karno itu ada elit politik Indonesia di era Orde Lama, dan kemudian Pak Harto tentu saja dia juga elit politik karena dia adalah seorang jenderal TNI. Begitu juga halnya penggantinya, Pak B.J. Habibie ini kan juga sudah berada di lingkaran circle elit kekuasaan, bahkan dia adalah orang dekatnya Pak Harto begitu. Berikutnya lanjutnya Gus Dur dan sebagainya, ini adalah anak seorang kiai besar, jadi dia juga bapaknya pernah menjadi menteri agama, jadi dia juga bagian dari elit kekuasaan. Dan kalau di kalangan NU dia jelas merupakan elit karena dia adalah turunan langsung dari Kiai Darah Biru dari NU. Megawati apalagi seperti itu ya. Jadi nah kalau Anda tanya Pak SBY juga meskipun berasal dari desa di Pacitan sana, tapi dia juga bagian dari elit kekuasaan. Dia sendiri seorang jenderal dan mertuanya itu adalah seorang jenderal yang cukup fenomenal dan sangat dihormati, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Jadi kita lihat memang betul-betul Jokowi lah yang dia merupakan orang yang dari luar circle elit gitu, di luar anak menteng yang bisa menjadi presiden bahkan sampai 2 periode. Makanya pada waktu itu banyak yang berharap pada Jokowi, bahkan majalah Times dari Amerika menyebutnya sebagai New Hope. Nah, belakangan setelah dalam perjalanan waktu kemudian orang melihat bahwa no hope, karena ternyata tidak ada jaminan bahwa tokoh sipil apalagi berada dari luar circle kekuasaan gitu, dan kemudian dia bisa tetap menjunjung tinggi atau menjaga demokrasi di Indonesia, karena Jokowi pada akhirnya itu merusak demokrasi Indonesia. Anomali yang kedua apa? Anomali yang kedua ini yang sangat menarik adalah Jokowi ini ya sebagai seorang presiden, dia masih terus cawe-cawe pada kekuasaan. Jadi yang disebut oleh Pak SBY sebagai matahari kembar. Silahkan Anda cek dalam sejarah Indonesia apakah ada presiden Indonesia yang kemudian sudah mengundurkan diri tapi masih terus ingin cawe-cawe dalam kekuasaan. Bahkan orang seperti Pak Harto yang berkuasa selama 32 tahun pun setelah dia mengundurkan diri, lengser dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presidennya B.J. Habibie, dia betul-betul jadi mandek pandito ratu. Jadi betul-betul lengser ke Prabon, dan Pak Harto tidak pernah bicara apapun soal politik ya. Ini kan kalau kemudian Pak Harto mau bersikap sama seperti Pak Jokowi, pasti sangat bisa. Begitu juga dengan Pak Habibie ya, dia tanpa babi bu, dia setelah dia tidak lagi maju menjadi calon presiden berikutnya karena pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, ya dia udah selesai. Jadi dia menjadi tokoh biasa dan tidak ada pernyataan-pernyataan politik. Justru yang banyak malah Pak Habibie itu diundang ke forum-forum internasional, ya, bicara di forum sebagai seorang intelektual, dan juga bicara di luar kapasitasnya sebagai seorang engineer pesawat. Dia dikenal sebagai tokoh demokrasi karena Indonesia itu sesungguhnya angin demokrasi, angin segar demokrasi itu ya dimulai dari Habibie. Nah, yang lainnya silakan Anda sebut siapa. Mulai Ibu Megawati, begitu kalah dengan Pak SBY juga begitu, ya sudah selesai. Gus Dur juga begitu. Dan Pak SBY juga sama seperti Pak Jokowi, dia
2 periode, tapi begitu selesai jadi presiden, ya dia menyerahkan sepenuhnya, tidak sama sekali mengganggu pemerintahannya Joko Widodo. Yang ketiga, nah ini saya akan ngajak Anda untuk membahas ini lebih serius, yakni anomali dari Joko Widodo yang ternyata ini sekarang dia tengah berebut menjadi Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang kini tengah dipimpin oleh anak bontotnya, yakni Kaisang Pangarep. Dan kalau kemudian dia maju, serius dia maju menjadi Ketua Umum PSI, ya dia mau tidak mau dia akan bersaing dengan anaknya sendiri, yakni Kaisang Pangarep. Soal ini yang saya kira kita bisa baca, ini bagian dari skenario besar Joko Widodo untuk terus melanggengkan kekuasaannya melalui putranya yang sekarang menjadi wakil presiden, yakni Gibran Raka Buming Raka. Hari Senin kemarin, Sekjen PSI yang juga Menteri Kehutanan, yakni Raja Juli Antoni itu sowan ke Solo. Alasannya karena dia sedang melakukan kunjungan ke Boyolali, atau kalau tidak salah dia menyebutnya seperti itu, makanya dia mampir karena masih ada waktunya mampir ke Pak Jokowi. Apakah itu betul mampir? Sekali lagi, ini ada game dalam politik, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam politik gitu ya. Kalau ada kebetulan, percayalah bahwa itu juga sudah direncanakan. Seperti itu ada game-nya. Jadi bisa jadi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah ke Solo, tapi karena kalau dia dalam hari kerja kemudian soal ke Solo kan itu tidak elok, ya makanya kemudian dia membuat kunjungan yang dekat-dekat dengan Solo, kunjungan kerja begitu ya, dan kemudian setelah itu mampir ke Solo. Jadi tujuan utamanya sesungguhnya juga mampir ke Solo. Kita bisa pastikan semacam itu. Ketika bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian Raja Juli itu katanya mengaku dia menanyakan keseriusan dari Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum. Dan dijawab oleh Pak Jokowi menurut Raja Juli Antoni bahwa dia sedang mengkalkulasi secara serius, mengkalkulasi secara keras untung ruginya kalau dia kemudian memilih menjadi Ketua Umum PSI bersaing dengan Kaisang Pangarep. Sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa membaca apa sesungguhnya yang terjadi. Berarti kan Pak Jokowi itu sekarang memang fokus untuk membesarkan, setidaknya kita begitu ya, nanti kita bahas apakah dia akan menjadi ketua umum atau tidak. Dia fokus membesarkan PSI dan melupakan rencana-rencana awalnya. Kan ada 2 rencana awalnya Pak Jokowi. Pertama dulu adalah merebut partai-partai besar, dalam hal ini yang target pertamanya adalah PDIP. Setelah gagal dia beralih ke partai lain tapi juga kelihatannya batal. Dan yang kedua sebenarnya Pak Jokowi itu merencanakan untuk membentuk partai Projo. Projo ini adalah relawan terbesar dari Jokowi yang rencananya sebenarnya pada Desember lalu itu akan menyelenggarakan kongres di Solo, dan Pak Jokowi waktu itu digadang-gadang menjadi ketua umumnya. Oke, mari kita flashback sebentar. Pak Jokowi kan seperti dikatakan oleh Sekjen Hasto Kristianto itu berencana untuk mengambil alih menjadi ketua umum PDIP. Dan keinginan Jokowi itu, kata Hasto, itu disampaikan oleh seorang menteri di kabinetnya Pak Jokowi, dan itu disampaikan kepada seorang menteri yang menjadi anggota atau menjadi kader PDIP. Hasto menjelaskan itu setelah sebelumnya pada bulan Agustus ya tahun 2024 itu dalam sambutannya di sebuah acara internal PDIP, di DPP PDIP, Bu Megawati itu bercerita bahwa sebenarnya dia itu sudah ingin pensiun, tidak lagi ingin menjadi ketua umum PDIP. Dia ingin ngomong cucu lah gitu, menikmati hidup gitu kata dia. Dan makanya ketika dia didorong-dorong oleh para kader untuk terus memimpin PDIP, katanya dia ya tak pikirin dulu toh katanya gitu ya. Nah, tetapi ketika kemudian sampai informasi kepada Ibu Megawati bahwa ada yang ingin mengambil, ada yang berniat mengambil alih PDIP, katanya kemudian Ibu Megawati mengurungkan niatnya untuk pensiun dan tetap dia akan menjadi ketua umum dengan dia tadi, karena dia tidak ingin partai yang dibangun dia dengan susah payah dengan darah dan air mata gitu ya, itu kemudian diambil oleh orang yang dia tidak kehendaki, yang dia tahu bahwa orang ini adalah pelanggar konstitusi karena ingin menjadi presiden sampai 3 periode. Itulah kemudian dijelaskan oleh Hasto, karena Ibu Megawati pada waktu itu tidak menyebutkan siapa orang itu, tapi publik sebenarnya paham siapa yang dimaksud oleh Ibu Megawati, dan kemudian Hasto menjelaskannya. Konteksnya itu, jadi Pak Jokowi ya, memang pernah berniat untuk mengambil alih partai besar, dalam hal ini PDIP.
Dan ketika PDIP nggak berhasil dia ambil alih, ya dia bonsai gitu. Dengan pemilu lalu dia pangkas suaranya, dia turunkan suaranya, dan kemudian calon presiden yang didukung oleh PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pasangan calon presiden wakil presiden yang diusung oleh Ibu Megawati, dikalahkan oleh calon yang diusung oleh dan didukung oleh Pak Jokowi, yakni Prabowo Subianto dan anaknya Gibran Rakabuming. Setelah PDIP gagal, itu banyak spekulasi bahwa Pak Jokowi itu mungkin akan mengambil alih partai-partai lain, partai besar. Dan pada waktu yang jelas jadi target utamanya adalah Golkar. Dan secara internal sebenarnya sudah ada sambutan juga dari Partai Golkar. Pada waktu itu sempat muncul kabar yang cukup serius bahwa Pak Jokowi bersama Gibran itu akan menjadi kader dari Partai Golkar. Ini menyusul pemecatan Pak Jokowi oleh PDIP pada bulan Desember. Jadi yang dipecat bukan hanya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi, Gibran, dan juga Bobi Nasution. Bobi Nasution langsung hengkang ke Partai Gerindra, sementara Joko Widodo dan Gibran pada waktu itu dikabarkan sudah siap menggunakan jaket kuning setelah Golkar memutuskan mengusung Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi ternyata kemudian batal, dan Jokowi itu kan kemudian berhasil, sebelumnya sudah berhasil mengambil alih Golkar melalui proksinya, yakni Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tapi tentu saja tidak mudah buat Pak Jokowi setelah Bahlil Lahadalia itu menjadi Ketua Umum Golkar dan kemudian dia bisa melenggang misalnya menjadi Ketua Dewan Pembina di Golkar. Itu tidak semudah itu, karena di Golkar kan banyak tokoh-tokoh kuat di situ ya. Oke, ada proksinya Pak Jokowi juga di situ, Luhut Panjaitan, tapi ada tokoh seperti Abu Rizal Bakri, juga ada Agung Laksono. Banyaklah kalau di Golkar ini tokoh-tokoh serius. Jangan lupa juga kita menyebut nama Akbar Tanjung, tapi Bang Akbar kelihatannya sekarang kesehatannya sudah tidak cukup prima untuk memimpin partai seperti Golkar. Di luar itu juga pernah muncul rumor bahwa Jokowi itu akan bergabung dengan Gerindra, tapi rasanya saya kira nggak mungkin kalau dia bergabung di Gerindra dan kemudian mengambil alih Gerindra sebagai ketua umumnya, karena di situ ada Prabowo Subianto. Jadi yang paling mungkin kemarin itu memang Golkar kelihatannya. Belakangan ini malah muncul ketika Partai Persatuan Pembangunan ini juga akan melakukan muktamar, nama Jokowi itu disebut-sebut katanya paling pas ini diusulkan oleh anggota Mahkamah Partai Irwan Pulungan yang pernah jadi staf KSP. Katanya yang paling pas sekarang Pak Jokowi. Walaupun menurut saya sebenarnya Pak Jokowi saya kira secara karakter dia jelas nggak punya basis yang cukup kuat di kalangan pemilih tradisional dari P3. Nama yang paling santer sekarang disebut adalah Amran Nasution, Menteri Pertanian yang dikabarkan akan menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Itu skenario Pak Jokowi yang ingin mengambil alih partai besar setelah gagal sebelumnya mengambil alih PDIP. Nah, berikutnya tadi yang saya sebutkan bahwa Pak Jokowi itu kan sebenarnya sempat merencanakan untuk menjadikan Projo itu menjadi partai politik, bermetamorfosa. Pada waktu itu rencananya partai itu kata Jokowi akan dibuat sebagai partai super terbuka. Kita nggak tahu apa maksudnya partai super terbuka itu. Tapi ternyata kemudian Kongres Projo itu batal, dan Pak Jokowi juga menyatakan bahwa ide partai super terbuka itu katanya sudah diambil alih oleh Kaisang, itu jadi PSI yang menjadi partai super terbuka. Dari sini kita tahu bahwa kelihatannya Pak Jokowi sudah tidak lagi serius menjadikan Projo sebagai parpol, tapi sekarang mulai mengincar PSI. Nah, mengapa Projo batal ini seiring dengan gonjang-ganjing isu judol dan dugaan keterlibatan dari Ketua Umum Projo yang sekarang menjadi Menteri Koperasi, Budi Aristiadi. Ini memang betul-betul menggoncang ya kasus judol ini, karena nama Budi Aristiadi pada waktu itu tahun lalu ketika kasus ini meledak, namanya banyak dikait-kaitkan dengan kasus itu, karena yang menjadi tersangka itu adalah kebanyakan adalah orang-orang dekat dia ketika dia masih menjadi Menkominfo. Budi Ari sempat diperiksa oleh Mabes Polri pada bulan Desember tahun 2024, tapi kemudian tidak ada kabar beritanya. Setelah itu kasusnya reda, apalagi kemudian Budi Ari juga kan sudah dapat jabatan baru sebagai Menteri Koperasinya Pak Prabowo. Ya, dia kan jadi pejabat negara gitu. Tapi kan dalam bulan-bulan terakhir ini sampai sekarang ini justru kasus itu kembali menguat dengan disebutnya nama Budi Ari sebagai salah satu orang yang menerima komisi terbesar dari fee yang diberikan untuk melindungi situs-situs judul yang harusnya di take down oleh Kominfo itu.
jatahnya 50%, dan ini kemudian menimbulkan gonjang-ganjing berita itu karena Budi Ari kan kemudian menuduh PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan yang menjadi orang yang memframing beritanya. Padahal media kan tidak, padahal kan nggak ada framing ya, karena media hanya mengutip dakwaan dari jaksa, dan jaksa juga menyatakan mereka membuat dakwaan ya karena itu hasilnya dari berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Tapi saya kira memang lepas dari apakah nanti kasus ini akan berlanjut, apakah kemudian berhasil dipeti eskan begitu saja kasusnya Budi Ari, tapi nama Budi Ari ini sebenarnya sudah kartu mati ya, dan Projo juga menjadi kartu mati. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari sisi karakteristik Projo dan juga Jokowi itu nyambung. Ini memang mereka betul-betul cocok sebagai konstituen dari Jokowi. Beda dengan PSI. Saya kira ini yang menjadi salah satu pertimbangan dari, salah satu ya, bukan semuanya ya, pertimbangan dari Jokowi mengapa dia masih sangat berpikir sangat keras untuk menjadi ketua umum PSI. Bukan persoalan persaingan dia dengan Kaisang. Saya kira itu soal yang sangat sederhana, sangat mudah, yang itu bisa baku atur. Tapi bagaimana menjadikan PSI ini partai yang juga cukup besar, karena Jokowi tentu saja dia perlu kendaraan politik yang cukup besar, yang cukup kuat untuk dia kalau dia mau comeback ke dunia politik dengan menjadi ketua umum partai politik. Jelas dia akan berhadapan dengan Prabowo sendiri yang punya partai yang sekarang partai terbesar kedua, Gerindra, kemudian dia juga harus berhadapan dengan Megawati yang punya PDIP, dia juga harus berhadapan dengan SBY yang punya Partai Demokrat. Jadi Jokowi ketika dia memutuskan dia harus menjadikan PS itu betul-betul partai yang sangat besar. Sesungguhnya model Jokowi itu cukup, ya cukup, bukan hanya cukup, cukup besar. Satu tentu ketokohan dia punya, karena dia pernah menjadi presiden 2 periode. Basis pendukung yang militen dia punya. Yang ketiga, saya kira kekuatan finansial. Jokowi dipastikan ini dia punya kekuatan modal yang cukup besar untuk membangun partai politik. Kan sebenarnya membangun partai politik di Indonesia itu ya tiga-tiganya sebenarnya sudah terpenuhi tadi. Faktor ketokohan ini justru yang paling sangat penting di Indonesia. Kita bisa berkaca pada kasus Gerindra yang betul-betul mengandalkan ketokohan dari Pak Prabowo, begitu juga dengan Demokrat ya mengandalkan Pak SBY. PDIP sesungguhnya juga mengandalkan nama Megawati, dan di belakang nama Megawati itu tentu saja nama Bung Karno, itu nama besar itu. Nah, jadi PSI kalau dia memilih Jokowi sebagai ketua umumnya, dia sudah punya modal nama besar. Kedua, konstituennya. Konstituen Jokowi harus diakui kuat, dan ini rata-rata konstituennya itu adalah pendidikannya rendah dan kemudian tinggal di kawasan pedesaan dan secara ekonomi miskin. Ini adalah konstituen dari Jokowi yang ini jumlahnya sangat besar. Saya kalau membuat kategori tadi sama sekali tidak ada niatan semacam apa ya, ini peyoratif ya, menghinakan, nggak ada sama sekali. Saya cuma membuat deskripsi. Seperti itulah kita peta demografi dari pemilihnya Jokowi. Sementara PSI ini juga sering saya ulang-ulang, ini adalah sesungguhnya basisnya basis anak muda perkotaan, intelektual begitu, dan secara ekonomi ini rata-rata kuat, ini rata-rata dari kelas menengah ke atas lah pemilih PSI konstituennya itu. Ini sebenarnya kemudian kalau dipertemukan dengan Jokowi, apakah ini nanti bisa kompatibel dengan Jokowi? Kalau saya melihat tidak terlalu kompatibel, walaupun kita tahu semua pendukung PSI sekarang ini pemilih PSI ya karena melihat ada faktor Jokowinya juga. Tetapi sekarang ini kan terutama masyarakat perkotaan dan yang terdidik, bahkan banyak diantaranya orang yang tadinya bergabung dengan PSI sendiri kan sudah sekarang menarik diri ketika tahu bahwa Jokowi dan PSI itu ya tidak sesuai dengan seperti apa yang mereka gembar-gemborkan, anti korupsi dan sebagainya, karena ternyata mereka justru sekarang menjadi partai identik dengan partai pendukung koruptor gitu ya. Makanya ada seorang tokoh yang menjadi yang sudah bergabung dengan PSI, saya nggak sebut namanya, tapi Anda pasti bisa menduga-duga dia tokohnya sangat populer. Nah, jenis kelaminnya nggak saya sebut, nanti gampang Anda tebak. Ketika dia menyatakan dia tadinya begitu, dia merasa dia terpukau dengan PSI karena seperti itu. Tapi kata dia sekarang itu Belgedes. Itu bahasanya persis saya sebut itu. Saya mengutip dia ya. Mudah-mudahan kalau Anda nonton Anda masih senyum-senyum ya. nggak mengkomplain saya. Jadi banyak orang-orang yang tadinya ingin bergabung dengan PSI, anak-anak muda yang bergabung dengan PSI karena ada idealismenya dan sebagainya, kemudian sekarang menarik diri. Jadi nama Jokowi ini masih jadi plus dan minusnya untuk PSI.
Tetapi bila dibandingkan dengan Kaisang, saya kira ya pasti pilihan yang terbaik itu kalau dipimpin oleh Pak Jokowi, karena Kaisang ya zong lah, dia nggak punya modal kapital apapun dalam hal ini, dari sisi modal ketokohan, dari sisi modal basis konstituen. Kalau basis modal kapital ya dia kan juga dari bapaknya gitu ya, jadi pasti tidak sekuat Pak Jokowi. Ini yang saya kira masih menjadi kalkulasi Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini kan orang yang sangat percaya sejak masih jadi dari Solo, itu sangat percaya dengan hasil survei. Saya kira sekarang Pak Jokowi sedang mengumpulkan hasil survei untuk mengetahui seberapa kuat PSI itu kalau dia yang menjadi ketua umumnya. Nah, kalau kemudian nggak kuat ya mungkin dia akan tetap serahkan kepada Kaisang. Tapi kalau ternyata dia suaranya masih cukup kuat dan PSI di bawah kepemimpinan dia bisa jadi partai, nggak usah partai terbesar tapi partai menengah, saya kira Jokowi akan mengambil peran itu, dan dia terus kemudian akan bisa berkiprah di dunia politik dengan menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Jadi itulah Jokowi, anomali politik di Indonesia, fenomena anomali politik Indonesia, yang katanya pada waktu itu ketika dia mau pensiun dia akan jadi aktivis lingkungan, kembali ke Solo, pulang ke Solo. Benar, dia memang pulang ke Solo, tapi sekarang justru dia menjadi membangun kekuasaan sendiri, membangun poros kekuasaan. Jadi di istana di Kutai Timur itu dengan Kutai Utara ya, bukan Kutai Timur ya, rumahnya Pak Jokowi itu di Sumber ya, di Sumber Solo itu, yang sekarang juga jadi epicentrum dari kekuasaan, bahkan disebut sebagai salah satu destinasi ini oleh Wakil Menteri Dalam Negeri ya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebagai destinasi yang paling ramai dikunjungi di kota Solo. Jadi kalkulasi-kalkulasi itu saya kira yang akan menentukan apakah Jokowi nantinya menjadi ketua umum partai atau dia sepenuhnya menyerahkan kepada Kaisang dan dia kemudian tetap jadi godfather di balik PSI. Saya Hersubun Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.